Jadi memang saya di channel YouTube saya itu pengacara Tony ya, memang saya pernah menyampaikan bahwa karena Peggy ini sudah selesai ya, kemudian saya juga banyak pekerjaan, kemudian ditambah lagi juga ada fenomena kontroversi itu kan, yang ngapain harus pusing kan. Kalau ada yang menuduh bahwa saya memanfaatkan lah kan gitu, saya menjadi penghalang lah bagi Peggy untuk ketemu seseorang. Nah, yang ngapain pusing kan, saya akan menyampaikan bahwa karena ini selesai ya sudahlah, nggak ada saya nih, gimana silakan kan Peggy-nya sendiri mau atau tidak, Peggy-nya sendiri mendengar respon saya nanti bagaimana kan. Nah, ternyata kalimat saya itu direspon banyak orang ya, kemudian sampai keluarga Peggy-nya sendiri pun kemudian sampai bingung. Nah, akhirnya semalam ya saya datang ke rumah Peggy, bertemu dengan Peggy, bertemu dengan Ibu Kartini, bertemu dengan ketua tim penasihat hukum Peggy Setiawan, yaitu Ibu Yanti. Sebelum saya ngomong sudah diomong dulu tuh sama Ibu Yanti, pokoknya jangan mundur. Terus Pak Mukhtar tuh telepon saya kan, Pak Mukhtar telepon saya, pokoknya jangan mundur. Bang Niko Kili-Kili juga telepon saya tuh, Dinda pokoknya jangan mundur ya. Nah, jadi akhirnya dari semuanya itu ya, apalagi Ibu Yanti yang selaku ketua tim, saya sangat hormat kepada Ibu Yanti ya, di kemarin semalam itu menyampaikan bahwa pokoknya masih tetap Bang Tony tetap kuasa hukum Peggy ya, terus dampingi sampai permasalahan kasus Vina ini selesai, sampai penasihat hukum, tim penasihat hukum Peggy Setiawan dibubarkan. Kapan dibubarkannya? Tidak ada batas waktu, sampai kasus Vina kelar, karena masih ada ya 7 terpidana dan 1 sakat tatal yang di luar masih mencari keadilan. Jadi siapa tahu kan Peggy ini masih dikait-kaitkan atau masih dimintai keterangan-keterangan atau masih harus berstatement di media itu. Nah, jadi akhirnya semalam itu sudah keputusan bulat bahwa ya sampai kasus Vina Cirebon ini selesai tuntas. Jadi itu pemberitaan kayak gitu, abang sendiri ngeliat gimana? Karena abang kayaknya udah nggak megang Peggy lagi, katanya karena abang yang selalu mengatur Peggy gitu kan. Ya itu kan tadi sudah dijawab ya, bahwa ya biarkan saja sih orang yang menuduh atau menuduh saya menghalang-halangi, menuduh saya mengatur-ngatur, ya biarkan saja. Ya mungkin hanya dengan cara-cara itu bisa jadi viral kan mungkin ya, mungkin bisa jadi kontennya naik kan, ya biarkan saja lah. Mungkin lagi ingin apa ya namanya, ingin membangun konten mungkin kan, biarkan saja. Saya nggak ini, saya nggak mau tanggapi sekarang udah, karena itu sudah keputusan tim, udah hal-hal begitu tidak usah ditanggapi itu. Bicara keputusan tim, ya kan belum dapat dari saya. Untuk sindir-sindiran selama ini untuk Peggy sendiri sebagai kuasa hukumnya gimana? Yang sindiran soal apa nih? Ya, paralah tentunya terutama NM soal. NM, ya. Untuk NM itu saya no comment, ya, saya no comment karena ya tidak perlulah, tidak penting sih untuk ditanggapi gitu. Tapi sekarang Peggy sendiri sekarang kondisinya gimana? Karena kan dia udah jarang aktif juga di utama sih di Facebook, tapi kalau untuk komen-komen itu dipikir juga. Nah, gimana melihat sekarang Peggy keadaan? Iya, sebenarnya kalau mau saya buka ya, banyak sekali jadwal atau permintaan yang belum Peggy penuhi nih ya. Satu ya, podcastnya mantan ketua KPK Pak Abraham Samad. Terus kedua Pak Refli Harun itu minta podcast. Nah, terus ketiga Onadio itu minta ya. Nah, terus keempat juga ada dari Mbak Denis Sarista juga masih ada acara lagi. Itu belum dipenuhi ya. Banyak sebenarnya kan. Nah, cuma Peggy ini kan karena ada kontroversi seperti itu kan, memperbaiki diri dulu lah kayak itu. Memperbaiki diri itu dalam arti
mengurangi ya atau membatasi di media sosial ya, atau tampil-tampil pun lagi dipertimbangkan. Karena begini, memang di podcast itu ya, kalau di TV ya itu kan singkat dan cepat, sehingga yang penting-penting saja. Tapi kalau di podcast itu panjang nih, lama. Nah terkadang Peggy kan tahu sendiri ya, ngomongnya itu kan terburu-buru ya. Nah sehingga ya memang harus benar-benar didampingi. Karena kalau jawaban-jawaban yang penting itu sudah habis ya, maka nanti yang timbul selanjutnya itu jawaban-jawaban yang mohon maaf bisa jadi kan tidak konsisten kan, bisa jadi dianggap beda sehingga digoreng oleh netizen itu jadi bohong, tidak konsisten, tidak sesuai kan itu. Nah obrolan-obrolan yang panjang lebar itu seperti di podcast memang keputusan tim itu ya dibatasi itu. Oleh karenanya kenapa yang di podcast yang belum terpenuhi ini ya, ini sampai sekarang juga belum kami penuhi oleh Peggy, karena itulah alasannya gitu. Bang, abang juga mengikuti soal PK Farhan Ahmad untuk Sakatatal, dan tadi juga ekspresi dari Farhan Ahmad juga sangat tersentuh dengan kesaksian yang mengeluarkan air mata. Abang sebagai kuasa hukum Peggy sendiri melihatnya gimana? Ya, saya ketika Bang Farhan sampai mengeluarkan air mata mendengarkan betapa sadisnya ya 2016 mendengar cerita Aldi Renaldi bahwa sampai diinjak-injak, diminumi air kencing semuanya, saya melihatnya sama terharu. Ya ini bukan masalah menang atau tidak ya, tetapi ini adalah keadilan yang harus diperjuangkan. Bagaimana kalau itu dialami dengan pada keluarga kita ya, orang yang tidak melakukan perbuatan pidana kemudian diamankan, ditangkap, diperiksa, diintimidasi, disiksa ya, siapapun pasti bersedih. Nah oleh karenanya saya selaku kuasa hukum Peggy Setiawan mendorong, mensupport ya upaya-upaya yang dilakukan oleh tim pengacara Sakatatal ini ya, termasuk tim pengacara dari 7 terpidana ya, yang nantinya mungkin akan PK juga. Saya support, saya dorong dengan apa informasi yang saya miliki, saya support, saya dorong agar 8 orang ini bisa mendapatkan keadilan. Oke, bicara keadilan Bang, itu tujuannya akhirnya mengungkapkan bahwa dalam kasus ini tidak ada rekayasa atau bicara soal kesaksian. Kamu berpendapat gimana? Harusnya segera diperiksa. Ya boleh saja Pak Rudiana dalam konferensi persnya dengan Pak Hotman tadi bahwa ia membantah ya keterangan Dede, keterangan Liga Akbar yang mengaku kesaksiannya diarahkan oleh dia, kemudian dia membantah ya, berarti ini harus segera diperiksa. Makanya untuk memeriksa Pak Rudiana ini sudah ada pintu masuk ya, yaitu laporan terhadap Rudiana. Nah tinggal Dede ini ya juga bisa, apakah dia bisa menerangkan juga sebagai saksi yang juga ikut diarahkan karena Rudiana sudah dilaporkan, atau bisa masuk juga Dede dilaporkan. Nanti ketika Dede menjelaskan siapa yang mengarahkan Rudiana, nanti Rudiana diperiksa. Penyidik Barreskrim Polri itu saya yakin mereka itu pinter-pinter, cerdas-cerdas. Nah kalau Rudiana diperiksa, kalau hal ini sampai terungkap, maka saya yakin akan terungkap semuanya. Apa sebenarnya yang terjadi pada tahun 2016? Pak Rudiana itu tahu sebenarnya, menurut saya, apakah itu kecelakaan, apakah itu pembunuhan. Dan dengan Pak Rudiana, kalau omongan Dede ini benar ya, dengan Pak Rudiana mengondisikan saksi-saksi seperti Liga Akbar, seperti Dede ya, dengan mengondisikan, saya yakin berarti Pak Rudiana itu ya tahu apakah itu kecelakaan, apakah itu pembunuhan. Kalau pembunuhan, saya yakin masa orang dikondisikan jadi saksi. Ini orang dari mana dia tahu ini orang bersalah atau tidak, dikondisikan. Kalau memang yang ditangkap, yang diamankan ini benar-benar pelakunya, ngapain mengondisikan saksi-saksi? Kurang saksi saat itu? Misalnya kan, saya seujurnya saya ya, saya yakin Pak Rudiana ini tahu apakah ini kecelakaan atau pembunuhan. Kalau pembunuhan, saya yakin Pak Rudiana tahu pelaku yang sebenarnya. Kalau tadi bicara tahu, sudah tepat nggak Rudiana saat ini tampil dan telat atau enggak? Ya, Pak Rudiana harus muncul memang.
Karena kalau Pak Rudiana tidak muncul, akan rugi sendiri. Pengacara ini berstatement, pengacara ini berstatement, ya, pengamat ini berstatement, mantan anggota Polri juga berstatement. Nah, lalu Pak Rudiana diam saja, kan rugi sendiri. Ya, di publik ya hanya mendengarkan orang-orang yang berstatement, sementara orang yang berstatement ya orang yang tidak berstatement tidak didengarkan, ya. Harus muncul lah. Ini baru di publik, di media. Tadi yang pastinya nanti di Bareskrim Polri. Apakah Pak Rudiana ini benar-benar telah merekayasa kronologis atau tidak? Ini nanti Bareskrim lah yang akan memutuskan. Setelah adanya laporan dituntaskan, ya, ketahuan ada titik terang nanti apakah benar Pak Rudiana ini merekayasa, apakah benar Pak Rudiana yang mengatur skenario ini sehingga membuat 8 orang itu jadi divonis bersalah. Abang bicara rekayasa, tapi Pak Rudiana sendiri bilang bahwa dia tidak kenal Aep dan Dede. Gimana Bang? Pak Rudiana tidak mengenal Aep dan Dede. Ya, kalau Pak Rudiana tidak mengenal Aep dan Dede, jawabannya yang saya dengerin dari podcastnya Kang Deddy Mulyadi itu ya, bahwa memang kalau Pak Rudiana tidak sering kan ke tempat cucian, tapi katanya anak buahnya itu kan. Nah, jadi apa kenal atau tidak ya, memang menurut saya ya, saya tidak mau masuk ke sana ya. Tapi yang paling penting adalah apakah benar mengarahkan atau tidak Pak Rudiana ini. Nah, maka harus diperiksa, harus diuji di Bareskrim Polri yang saat ini sedang menangani, yang saat ini sedang melakukan penyelidikan dari nol, dari hulu. Tapi kan banyak prajurit itu membilang Bang bahwa kasus yang laporan Dede itu belum tepat Bang, karena PK-nya itu belum benar, pasti belum sama hakim itu belum dipastikan benar atau salahnya si Saka Tatal itu melakukan itu. Gimana Bang melihatnya Bang dengan kasus yang laporan di Mabes Polri? Ya, jadi sebenarnya nih ya, kalau ada saksi yang awalnya itu memberikan kesaksian seolah-olah tahu ya, kemudian belakangan dia jujur bahwa itu saya sebenarnya tidak tahu, saya sebenarnya diarahkan. Nah, sebenarnya memang ini harus diuji dulu nih di kepolisian. Maka sudah ada sarana karena Pak Rudiana sudah dilaporkan. Nah, Liga Akbar juga sepertinya sudah bisa dimintai keterangan ya. Kemudian Dede juga seharusnya secara cepat Bareskrim jemput bola dimintai keterangan untuk diuji ya. Jangan-jangan benar. Kalau benar, nah berarti itu kan enak, Pak Rudiana juga nanti ke bawah karena memang mereka mengaku diarahkan oleh Pak Rudiana. Sebenarnya harus diuji dulu. Namun PH Saka Tatal ini kan sudah terlanjur untuk mengajukan peninjauan kembali. Nah, kalau menunggu diuji di Mabes Polri tentu lama. Nah, makanya langsunglah Liga Akbar dan Dede ini ya diajukanlah sebagai saksi yang menemukan keadaan baru, yang menyampaikan kalau dulu itu bohong diarahkan, kalau sekarang benar kata Liga. Hanya saja yang sangat disayangkan Dedenya hari ini tidak hadir itu. Tony, mengenai kerugian materi dan non materi dari Peggy Setiawan itu kan pasti ada kerugian Bang. Itu gimana? Apa mau diurus atau gimana Bang? Ya, sampai saat ini tim penasihat hukum Peggy Setiawan ini masih menimbang-nimbang. Ya, artinya gini, masih menimbang-nimbang plus minusnya. Jadi tahu sendiri ya, situasi fenomena di luar ini, Peggy Setiawan menarik jadi perbincangan. Kan itu. Ya, jangan sampai keputusan secara hukum berhak Peggy. Namun ya, keputusan yang terjadi di masyarakat juga, keputusan yang akan kami ambil ya, karena kami menyadari Peggy Setiawan ini didukung oleh masyarakat Indonesia, didukung oleh seluruh netizen Indonesia, sehingga keputusannya nanti ya, harus hati-hati. Itu. Jadi saat ini masih dipertimbangkan. Yang mana ya? Yang Bang Rasman. Ya, yang soal apa? Memiliki kayak saksi dan bukti baru, bukti baru gitu.
Iya, bukti barunya apa katanya? Saya belum dengar. Bang Rasman. Itu saksi kunci Kunci. Oh, saksi kunci. Ya. tadi. Pak Suroto. Oh, Pak Suroto itu tadi disampaikan di program Rakyat Bersuara itu bahwa iyalah yang pertama kali mengamankan lah ya jenazah ya. Terus dia Pak Suroto ini meyakini bahwa itu pembunuhan, itu maksudnya. Nah, makanya kan begini, ini kita tunggulah PK yang sedang berlangsung ya. Apakah hakim PK Hakim Agung ini memutuskan atau mengabulkan ya atau tidak. Kemudian akan kelihatan apakah alasan kecelakaan ini diterima oleh Hakim Agung atau tidak. Itu. Ini kaitannya dengan Pak Suroto tadi kan. Ini lagi kita hormati saja, lagi tunggu, kita tunggu, ini kan lagi proses. Kenapa baru maksudnya dihadirkan saat ini gitu? Baru dimunculkan lah. Ya, kami tidak tahu ya, karena ya kuasa hukumnya kan Bang Rasman tuh. Dulu kan pernah tuh muncul di berita ya, Pak Suroto sebagai saksi yang membawa jenazah Ekipina ke rumah sakit kan, beserta 2 orang anggota ya, yaitu Supardi dan Pak Suja kan itu. Nah, memang pernah muncul. Nah, cuma belum ada memang yang meminta Pak Suroto ini sebagai saksi di PK. Nah, bagi timnya Bang Farhat ya tentu tidak akan menghadirkan Pak Suroto, karena kalau tim Bang Farhat ini kan ya dalilnya ini kan kecelakaan lalu lintas, sementara kalau Pak Suroto dihadirkan dia meyakini pembunuhan, tentu bertolak belakang. Nah, cuma tadi menyatakan katanya siap kalau diminta kan. Ya siapa yang minta tidak ada kelihatannya, karena jaksa sendiri tidak akan ya sepertinya tidak akan menghadirkan saksi. Jaksa ini sepertinya mengkanter memberikan pendapat saja itu sepertinya. Ya, terima kasih. Oke. Mungkin kegiatan PJ tapi ini kayak apa? Kegiatan Peggy sekarang ini masih banyak tamu, masih banyak orang yang ingin ketemu Peggy di rumahnya. Kemudian ada juga pengusaha-pengusaha yang mempunyai produk minta di endorse sama Peggy. Ini yang masih saya amati ya. Berarti apa yang sekarang ini juga udah ada sistem sendiri gimana? Ya bagus lah, mungkin ini berkat, mungkin ini takdir Allah ya, mengangkat Peggy setelah Peggy penjara 49 hari ya, dituduh sebagai pelaku tindak pidana, dan akhirnya setelah bebas ya masyarakat Indonesia bersyukur. Kemudian datanglah rezeki ya, datanglah rezeki